buatan atau Artificial Intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Yang Artificial Intelligence atau AI, pernah dengar nggak? Sekali lagi happening banget nih khusus di media sosial ya Cak Maria. Benar, mulai dari edit foto, terus juga menulis artikel, sampai pembawa berita juga pakai AI ya. Apa rasanya tinggal di Indonesia tahun 2045 itu? Apakah udah ada mobil terbang atau masih gini-gini doang? Atau malah makin bikin kita malu jadi warga nomor 2? Kita mengernyitkan dahi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Perdas JK adalah menyebut Menteri Pendidikan saat ini tidak benar-benar paham dengan bidangnya dan berapapun anggaran yang dimiliki menjadi tidak berarti. Teknologi sendiri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya begitu karena tadi Oke, halo guys, welcome back to my podcast channel Kata Kita. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dan juga dampaknya terhadap masa depan. Wah, cukup menarik bukan? Nah, jadi saya sebagai pemilik podcast Kata Kita telah mengundang salah satu narasumber yang akan membahas dan juga berbincang mengenai apa sih teknologi itu dan juga apa sih dampak yang dapat diberikan terhadap masa depan kita. Oke. Halo sobat Kata Kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan narasumber kita. Halo sobat Kata Kita, perkenalkan nama saya Juandra Kurnia Agustinus yang diundang oleh sobat Kata Kita untuk membahas tentang perkembangan teknologi dan dampaknya bagi generasi penerus bangsa. Nah, oke Bro Juan. Jadi sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, pastinya sobat Kata Kita yang di rumah ingin mengetahui apa sih teknologi itu? Nah, jadi teknologi itu adalah keseluruhan fasilitas yang diciptakan untuk mempermudah orang dalam memecahkan sesuatu atau melakukan sesuatu gitu. Contohnya kayak smartphone, internet, listrik. Jadi itu kan adalah suatu teknologi yang membantu sekali masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sobat Kata Kita. Jadi sobat Kata Kita yang di rumah sudah paham kan apa itu teknologi? Oke, Bro Juan. Sekarang sebelum kita setelah itu kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi perlu Bro Juan ketahui bahwa sebelum kami mengundang Bro Juan untuk datang ke sini, kami telah membocorkan siapa sih narasumber yang akan kita undang dan apa sih topik yang akan kita bahas. Dari hal tersebut kita telah menyaring beberapa hal-hal menarik yang akan ditanyakan kepada Bro Juan. Oke, yang pertama dari Mama Muda _134. Apa tanggapan Anda mengenai teknologi yang semakin berkembang pesat dan dampak terhadap masa depan anak bangsa? Nah, perkembangan teknologi jadinya itu berbawa dampak apa begitu bagi generasi penerus. Nah, jadi dampak teknologi itu bisa saja dia mendatangkan hal yang baik dan juga hal yang buruk atau dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, jadi dampak positif dan dampak negatif itu timbul ketika bagaimana sih orang itu menggunakan teknologi, dia menggunakan teknologi dengan baik atau tidak gitu. Nah, contohnya seseorang yang menggunakan teknologi dengan baik, maka dia akan bisa berinovasi dan juga berkreativitas. Nah, teknologi seperti AI, robotika itu menciptakan ruang bagi anak muda untuk berinovasi dan juga menemukan solusi baru terhadap teknologi itu sendiri. Nah, jadi maksudnya adanya teknologi ini itu bermaksud bukan untuk hanya manusia itu menggunakan, tetapi bagaimana itu manusia itu menciptakannya lagi. Jadi kita saat sudah punya teknologi, itu maksud dari teknologinya itu bukan hanya untuk kita gunakan, tetapi bagaimana kita pakai dan kita ciptakan lagi teknologi yang baru dan mempermudah manusia dalam suatu hal gitu. Nah,
tadi juga kan dikatakan bahwa ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya bisa saja muncul karena ketergantungan kita terhadap teknologi itu sendiri, teman-teman. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam hal kita dalam belajar, contohnya kita berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi itu kita contohnya pasti menggunakan smartphone untuk mencari informasi ya. Nah, jadi saat kita mencari informasi itu pasti kita menggunakan alat-alat teknologi, contohnya kayak AI dan lain-lain. Contohnya kalau dalam pelajaran atau dalam hal siswa-siswi saat ini itu menggunakan yang namanya ChatGPT ya, Bro Iwan. Yes. Nah, jadi mereka menggunakan ChatGPT. Jika mereka menggunakan ChatGPT itu secara terus-menerus, maka tidak ada yang namanya literasi maupun berpikir kritis di situ, teman-teman. Jadi pertanyaan yang sebenarnya itu kita gunakan dengan cara kita berpikir kritis, karena adanya AI atau salah satu teknologi ini, itu kita akan tergantung ke hal itu gitu, yang akan mengakibatkan sumber daya manusia itu bisa saja bukannya bertambah tetapi berkurang, dan akan mengakibatkan ke sumber daya manusia di suatu negara tersebut. Begitu, Bro. Oke, jadi kesimpulannya itu berarti dampak yang dapat terjadi pada masa depan anak kita itu tergantung dari cara penggunaannya, Bro. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana cara penggunaan teknologi-teknologi ini, teman-teman. Jadi saya dan Bro Iwan juga berharap bahwa teman-teman itu bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar, teman-teman. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Mama Muda @_134 sudah terjawab ya. Nah, tadi Bro Juan menyinggung mengenai AI. Iya, benar sekali, AI. Nah. Jadi salah satunya adalah ChatGPT ya. Oke, AI. Mengenai AI saya juga ini memiliki pertanyaan tersendiri. Yang pertama, mengapa sih AI diciptakan? Lalu ini apa peran penting dalam pendidikan? Oke, jadi ada dua pertanyaan ya. Mengapa AI diciptakan? Ya, seperti yang kita ketahui tadi, AI diciptakan untuk mempermudah kita, manusia, dalam mencari informasi, referensi, atau suatu lain hal begitu. Nah, jadi itu alasan AI itu diciptakan. Jadi kita sebagai manusia ya, kembali lagi kita harus mempergunakan AI itu dengan baik dan benar. Terus yang kedua apa lagi tadi, Bro? Yang kedua, apa sih peran penting AI dalam mendukung pendidikan di Indonesia? Oke, peran penting AI. Nah, peran penting AI yang pertama itu adalah dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang. Jadi AI itu dia kayak semacam membantu kita dalam mengerjakan hal-hal yang kita tidak bisa, ya kan? Karena AI itu kalau bisa dibilang saat ini dia itu bisa digunakan untuk mencari apa saja ya, mempermudah. Nah, jadi AI itu bisa menjadi otomatisasi dan efisiensi, dan juga dia itu bisa digunakan sebagai pemrosesan data yang sangat cepat. Jadi kita tidak perlu pikir-pikir lama lagi, kita bisa mencari referensi itu lewat AI, teman-teman. Tapi ingat lagi bahwa kita jangan terlalu bergantung. Kalau menurut kita bisa, ya jangan pakai AI. Kita coba berpikir kritis gitu loh. Oke, jadi ini sobat kata kita, dari yang telah disampaikan oleh Bro Juan, apa sih dampak positif dan juga dampak negatif yang dapat diberikan oleh AI? Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ya seperti yang tadi, kita itu dapat mudah mencari informasi, terus dapat mudah mengerjakan tugas, ya kan, seperti yang saya katakan, dan lain-lain hal. Dan pulang lagi bahwa kita harus gunakan itu dengan bijaksana. Terus kalau dampak negatif, kalau sekarang saya coba tanya Bro Iwan, pendapatnya Bro Iwan deh, dampak negatif dari AI itu sendiri sebenarnya apa yang dari Bro Iwan ketahui? Kalau dari pembahasan singkat tadi, saya menyimpulkan bahwa dampak negatif dari AI itu membuat kita menjadi tergantung, atau mental-mental kita ini mental-mental bukan lagi mental-mental pejuang, tetapi mental-mental yang harap gampang. Nah, mungkin saya akan menanyakan apa pencegahan dari dampak negatif tersebut. Oke, jadi pencegahan agar kita itu tidak terlalu bergantung terhadap AI. Nah, yang pertama itu contohnya dalam hal pendidikan, dalam sekolah. Nah, itu guru itu harus mengajarkan bahwa bagaimana sih cara menggunakan teknologi itu dengan baik. Nah, dari situ maka mungkin murid-murid akan berubah perspektif atau pandangan bahwa oh ternyata saya harus menggunakan AI ini dengan baik dan benar. Saya pakai ini ketika saya susah atau tidak ada jalan keluar lagi begitu. Nah,
Tetapi kalau menurut teman-teman masih bisa mengerjakan itu, teman-teman ya pakai otak-otak teman sendiri, karena dengan cara itu kita maka akan meningkatkan yang namanya sumber daya manusia dan akan meningkatkan yang namanya literasi digital. Nah, oke, sobat kata kita, tadi merupakan perbincangan singkat mengenai teknologi dan juga peran teknologi dalam masa depan anak kita. Oke, jadi dari perbincangan ini kita sudah bisa lihat kan bahwa pada narasumber kita yang satu ini bukan main-main dia. Dia memang betul-betul menjelaskan secara terperinci dan juga secara ini lebih luas. Oke, sekarang ini kami akan mengakhiri podcast kita pada hari ini karena mungkin bagi kita telah cukup ya ini untuk informasi yang telah diberikan oleh Bro Juan. Oke, sobat kata kita, tadi merupakan penjelasan singkat antara saya dan juga Bro Juan mengenai perkembangan teknologi dan juga dampak yang dapat diberikan terhadap anak cucu kita ke depannya. Nah, jadi kami berharap agar penjelasan yang kami berikan dapat menambah wawasan bagi sobat kata kita di rumah mengenai apa itu teknologi dan juga dampak-dampak yang diberikan oleh teknologi terhadap anak cucu kita ke depannya. Dan kami berdua memiliki harapan yang sama, yaitu agar sobat kata kita lebih bijak dalam penggunaan teknologi. Oke, see you next time.